Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait meja sekolah ekonomis dari mata kuliah pengantar ekonomi industri dengan dosen pengaku Ibu Ruli Anissa STMT. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Abdul Ramadhani dengan NIM akhir 178. Saya Aziza Alfa Azharo, NIM akhir 093. Saya Muhammad Ikram dengan NIM belakang 176. Saya Widya Widya dengan NIM 157. Nah, memasuki presentasi pertama itu ada pendahuluan desain produk pada meja ekonomi yang kami buat. Nah, produk meja ekonomi dibuat dengan menggunakan bahan kayu. Produk meja ekonomi cocok untuk digunakan pada anak sekolah dasar, digunakan untuk 1 orang. Kemudian untuk pengetahuan sendiri, meja belajar merupakan alat pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian antara meja dan kursi dengan ukuran tubuh siswa, maka pembuatan meja dan kursi belajar harus dirancang secara ergonomis sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Selanjutnya mengenai evaluasi produk lama. Nah, masalah umumnya itu untuk produknya itu terbuat dari bahan kayu yang kemudian mempunyai daya tahan yang kurang kokoh. Pada desain meja lama itu memiliki desain yang kurang menarik dan fungsionalitas pada laci atau penyimpanan buku dan alat tulis yang kurang menarik. Kemudian masalah umumnya kesesuaian pada meja ekonomi yang digunakan sesuai dengan tinggi rata-rata siswa sekolah dasar. Permukaan meja yang miring dapat mengurangi ketegangan pada leher dan punggung pengguna, terutama ketika digunakan untuk aktivitas seperti membaca atau menulis. Selain itu, meja ekonomi memiliki bahan material yang lebih kokoh. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai desain produk 3 dimensi. Di sini adalah produk yang sudah kami buat, yaitu meja ergonomis dengan tinggi meja keseluruhannya itu 67 mm, dengan tinggi mejanya 57 mm, panjang 60 mm, lebar meja 67 mm, tingkat kemiringannya 20 derajat, panjang kemiringan 60 mm, dengan lebar kemiringan 36,32 mm dan tinggi pijakan kaki 15 mm. Di sini adalah gambar bill of material dari produk kami yang terdiri dari 3 level, mulai dari level 0, level 1, 2, dan level 3. Di sini saya akan jelaskan mengenai level 3 terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa part dalam pembuatan kerangka meja yang pertama. Di sini ada penyangga kaki, penyangga meja, terus ada kaki 2 dan kaki 1, penyangga kaki dan penyangga kaki tengah, serta penyangga samping. Di sini penyangga miring terdapat 3 produk yang kami buat dengan keterangan pagar, yaitu dibuat atomik. Di sini untuk penyangga mejanya itu ada 2 part, kaki 2-nya ada 2 part, kaki 1-nya ada 2 part, penyangga kaki ada 3 part, penyangga kaki tengah ada 3 part, dan penyangga sampingnya ada 2 part. Kita memasuki level kedua, yaitu penyangga dari level 3 ini kita assembly menjadi kerangka meja 2. Di sini kita memasuki ke kerangka meja 1 itu dengan mengassembly penyangga alas meja dengan jumlah produk 1, kemudian pijakan kaki dan penyangga meja atas. Kemudian di level 1 itu ada kerangka meja 1 dari hasil assembly level 2. Kemudian ditambah dengan alas meja 1 dengan jumlah part 1, kemudian dengan engsel meja yaitu dengan jumlah part 1, kemudian alas meja 2, dan disambungkan dengan alas meja penutup, kemudian penutup belakang dan penutup samping. Penutup samping di sini berjumlah 2 part. Kemudian memasuki level 0, yaitu
kami buat. Nah, makasih. Saya lanjutkan dengan teman saya itu HPP. Untuk pertama itu dalam untuk menghitung HPP, kemudian yang pertama menghitung biaya bahan baku. Nah, di sini kan bahan bakunya terbuat dari kayu. Kayu yang saya gunakan pada untuk membuat meja ada yang pertama kayu jati Belanda. Itu kuantitinya ada 19 dengan harga satu kuantitinya yaitu 7.000. Jadi total ada 19 kayu jatinya, totalnya ada 133.000. Dan kemudian menggunakan bahan baku plywood tripack halus yang digunakan untuk alas atau penutup samping pada meja dengan jumlah kuantitinya 3 dengan harga satuan unitnya ada 25.000 dengan harga total yaitu 75.000. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan baku paku dengan jumlah kuantitinya 50 dengan harga satuannya yaitu 500 dengan total kuantitinya 25.000. Yang keempat kemudian yang menggunakan frame kayu, jumlahnya yaitu 1 liter dengan harga 1 liternya yaitu 50.000 dengan totalnya 50.000. Kemudian cat kayu 1 liter juga dengan harga 1 liternya yaitu 10.000 dengan kuantitinya 7. Jadi total dari bahan baku yang digunakan itu membuat meja ekonomi yaitu dengan jumlah 353.000. Langkah yang kedua untuk menentukan HPP yaitu menentukan biaya harga tenaga kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan. Pada tukang kayunya durasinya 5 jam dengan upah per jamnya yaitu 50.000 dengan totalnya itu 250.000. Dengan finishing durasi 2 jam dengan upah per jamnya yaitu 40.000 dengan totalnya 80.000. Jadi total tenaga kerja pada proses pembuatan meja ekonomi yaitu 330.000. Selanjutnya yaitu menghitung pada biaya overhead pada meja ekonomi. Yang pertama komponen yang ada yaitu pertama listrik, penyusutan alat, kemudian perawatan alat. Pada pertamanya itu kita ambil dari penggunaan alatnya itu 2% dari bahan baku. Jadi 2% bahan baku yang tadi yang sudah didapatkan yaitu 353.000 diambil dikali dengan 22% yang itu diturunkan dengan harga 7.060 dengan kemudian yaitu penyusutan alat. Pada pertamanya itu mesin yang digunakan untuk membuat meja ekonomi yaitu menggunakan mesin potong, ampas dan lain-lain dengan biaya 20.000. Yang ketiga itu menggunakan perawatan alat dengan biaya 10.000. Jadi total untuk perhitungan offset pada biaya pembuatan meja ekonomi yaitu 37.60 rupiah. Jadi untuk menghitung pada total HPP pada meja ekonomi yaitu pada komponen total bahan baku, bahan tenaga kerja dan biaya overhead dijumlahkan dengan hasilnya total 720.060 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Untuk selanjutnya yakni menentukan harga jual, yang mana penentuan harga jual umumnya. Harga jual ini bisa ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan semisal 30% dari HPP. Harga jual sama dengan HPP ditambah HPP kali 30%, yang mana harga jualnya itu 720.660 rupiah ditambah dengan 720.060 rupiah dikali dengan 0,3 sama dengan 216.018 rupiah. Jadi bisa disimpulkan dari produk meja ekonomi ini dibuat dengan menggunakan bahan kayu. Produk meja ekonomi ini juga cocok digunakan pada anak sekolah dasar, serta produk meja ekonomi ini digunakan untuk satu orang memiliki permukaan miring yang dirancang untuk memudahkan aktivitas seperti menggambar, menulis, atau membaca postur yang lebih alami. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk presentasi selesai dan sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.